Dalam praktik budidaya udang intensif, White Faces Syndrome, WFS, sering dipersepsikan sebagai peristiwa mendadak yang muncul tanpa peringatan yang jelas. Gejala visual berupa feses putih mengambang biasanya menjadi titik awal respons manajemen. Namun, pendekatan ini bersifat reaktif dan sering terlambat. Jika ditelusuri lebih dalam, WFS hampir tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan ujung dari rangkaian perubahan sistemik yang berlangsung perlahan di dalam ekosistem tambak. Salah satu parameter yang paling sensitif dalam menangkap perubahan awal tersebut adalah oksidasi reduksi potensial, ORP. ORP tidak berdiri sebagai parameter penyakit, melainkan sebagai indikator status oksidatif, reduktif sistem air dan sedimen. Dengan membaca ORP sebagai tren, bukan angka absolut, pembudidaya dapat mengenali fase subklinis jauh sebelum gangguan pencernaan dan WFS muncul ke permukaan. Secara konseptual, ORP menggambarkan kemampuan sistem air untuk mempertahankan proses oksidasi terhadap beban organik yang masuk. Nilai ORP yang relatif tinggi menunjukkan bahwa oksigen dan akseptor elektron lain masih cukup tersedia untuk mendukung dekomposisi aerobik. Sebaliknya, penurunan ORP menandakan melemahnya kapasitas oksidasi dan pergeseran menuju kondisi reduktif. Boyd 1998 menjelaskan bahwa akumulasi bahan organik di antar muka sedimen dan air dengan cepat menurunkan konsentrasi oksigen di pori-pori sedimen akibat aktivitas mikroba. Bahan organik ini berasal dari sisa pakan, feses, plankton mati, dan detritus, menjadi sumber utama daya reduksi dalam sistem. Ketika suplai oksigen tidak mampu mengimbangi laju dekomposisi, sistem mulai beralih ke jalur metabolik anaerobik. Dalam kondisi tersebut, ORP turun secara bertahap, seringkali tanpa disertai perubahan mencolok pada DO atau pH kolom air. Inilah alasan mengapa ORP kerap memberikan sinyal lebih awal dibanding parameter kualitas air konvensional lainnya. Berbagai studi mikrobioma usus udang menunjukkan bahwa perubahan komposisi komunitas bakteri terjadi sebelum munculnya gejala klinis WFS. Penelitian longitudinal berbasis sequencing 16 srRNA oleh Xiong et al. Di tahun 2017 mengungkap adanya pergeseran biomarker bakteri tertentu, termasuk peningkatan genus opportunistik, pada udang yang kemudian mengalami WFS. Perubahan ini sejalan dengan dinamika lingkungan tambak. Saat ORP menurun, proses dekomposisi aerobik melemah dan komunitas mikroba bergeser menuju bakteri yang lebih toleran terhadap kondisi reduktif. Lingkungan kaya bahan organik dengan kapasitas oksidasi rendah, menciptakan keuntungan ekologis bagi bakteri oportunistik, termasuk kelompok Vibrio. Penting dicatat bahwa dominasi Vibrio tidak serta-merta berarti penyakit langsung terjadi. Namun, peningkatan tekanan mikrobiologis ini menjadi beban tambahan bagi sistem pencernaan udang, terutama ketika berlangsung dalam waktu lama. Udang hidup dalam interaksi konstan dengan lingkungannya. Setiap kali makan, bukan hanya nutrien yang masuk, tetapi juga mikroorganisme dari air dan dasar kolam. Dalam kondisi sistem yang stabil, hepatopankreas dan saluran cerna masih mampu mengelola tekanan tersebut. Namun, ketika penurunan ORP berlangsung konsisten, lingkungan menjadi lebih reduktif dan kaya metabolit hasil dekomposisi anaerobik. Berbagai penelitian fisiologi udang menunjukkan bahwa stres lingkungan kronis, termasuk paparan amonia, nitrit, dan kondisi oksidatif yang buruk, menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan struktural pada hepatopankreas. Organ ini merupakan pusat pencernaan, metabolisme, dan detoksifikasi, sehingga sangat sensitif terhadap perubahan kualitas lingkungan. Dalam fase ini, energi udang perlahan dialihkan dari pertumbuhan dan efisiensi pakan menuju mekanisme bertahan hidup. Secara kasat mata, udang masih makan, tetapi efisiensi pencernaan menurun. Feses menjadi kurang solid, lendir meningkat, dan residu nutrien di saluran cerna menjadi substrat ideal bagi bakteri oportunistik. Pemahaman modern mengenai WFS telah bergeser dari konsep patogen tunggal menuju konsep disbiosis dan patobiom. Studi eksperimental dan transplantasi mikrobioma menunjukkan bahwa ketidakseimbangan komunitas mikroba usus itu sendiri dapat menjadi penyebab langsung WFS, bukan sekadar akibat. Dalam konteks ini, penurunan ORP tidak diposisikan sebagai penyebab langsung WFS, melainkan sebagai indikator dini bahwa ekosistem tambak sedang bergerak menuju kondisi yang memfasilitasi disbiosis. WFS kemudian muncul sebagai manifestasi akhir dari tekanan lingkungan yang berlangsung lama, bukan akibat satu kejadian akut. Laporan lapangan dan studi eksperimental menunjukkan bahwa tren penurunan ORP yang konsisten jauh lebih berbahaya dibanding fluktuasi tajam sesaat. ORP yang turun perlahan dari kisaran tinggi menuju nilai yang lebih rendah, meskipun masih dianggap aman secara numerik, sebenarnya menandakan bahwa sistem mulai kehilangan daya dukungnya.
Membaca ORP sebagai indikator dini mengubah pendekatan manajemen tambak secara fundamental. Fokusnya bukan lagi pada pengobatan ketika gejala sudah muncul, melainkan pada pengelolaan sistem sebelum gangguan pencernaan terjadi. Intervensi pada fase awal bersifat ringan namun strategis, mengatur ulang beban pakan, memperbaiki distribusi aerasi, meningkatkan pengadukan dasar, serta mengelola sedimen sebelum senyawa tereduksi mendominasi. Tindakan ini bertujuan menurunkan tekanan sistem, bukan memaksa pemulihan saat sistem sudah runtuh. Dengan pendekatan ini, ORP berfungsi sebagai alat membaca arah sistem. Ia bukan alat diagnosis penyakit, melainkan indikator kesehatan ekosistem. Ketika digunakan secara konsisten dan dipahami sebagai tren, ORP memberikan ruang waktu bagi pembudidaya untuk bertindak sebelum WFS memiliki panggung untuk muncul. White Phases Syndrome bukan fenomena tiba-tiba. Ia adalah hasil akhir dari rangkaian proses ekologis, mikrobiologis, dan fisiologis yang berlangsung secara bertahap. ORP, sebagai parameter yang merangkum dinamika oksidasi reduksi sistem, menawarkan jendela awal untuk membaca proses tersebut. Dengan menempatkan ORP sebagai indikator dini, budidaya udang bergerak dari pola reaktif menuju manajemen berbasis antisipasi. Disinilah nilai strategis ORP, bukan pada angkanya semata, tetapi pada kemampuannya mengungkap arah dan kesehatan sistem sebelum kerugian biologis dan ekonomi benar-benar terjadi. Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru, tekan tombol like, favorit, dan bagikan ke rekan budidaya lain. Ikuti akun ini untuk bahasan berbasis sistem, bukan sekadar gejala. Shrimp Academy ID, from pond to knowledge.